Sallallahu alaihi wasallam. Demikian tadi pada hari ini, semoga para nasihat kami saling ibadah dan mendengar ayat-ayat Allah. Ayat-ayat ini antara kita dalam ini ayat-ayat Imam dalam mengenai ayat Allah besar Allah Allah ya Allah ya Imam pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Taqwa di Timur dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia kita bisa bertemu kembali di majelis ini, khususnya di majelis kajian Jumat malam. Setelah kurang lebih 2 tahun kita dipisahkan oleh corona, semoga kita bisa melanjutkan kajian malam Sabtu ini dengan kontinu. Amin. Atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini, dan shalawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada kita, panutan kita, qudwah uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan pengikutnya yang senantiasa berjihadnya dan mengamalkan ajaran-ajaran. Hadir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan hadis-hadis palsu yang kita bahas di ahad subuh biasanya. Dan di ahad yang lalu kita tidak sempat membahasnya. Itu hadis ke-33 yang judulnya mencela orang lain dengan dosa yang dilakukan. Jadi mencela orang dengan dosa. Ya. Misalnya dia melakukan perbuatan dosa, terus kita cela orang. Kau pemaling, kau penzina, kau, ya, kita cela. Dalam konteks mencela, bukan dalam konteks mewaspadai atau mengingatkan orang lain. Tapi kita mencela dia, kita jelekkan dia di hadapan orang. Maka di sini menyebutkan man ayyar akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'mala. Berarti barang siapa yang mencela saudaranya dengan dosa yang pernah ia lakukan, maka dia tidak akan mati sampai dia melakukan dosa itu. Ini sering kita sebut dengan karma ya. Dasar kamu pencuri, ya kamu pencuri. Kata hadis ini ya, kalau mencela saudaranya dengan dosa, maka dia tidak akan mati kecuali dengan dosa itu. Ya, dia akan melakukan pencurian itu, dia akan kembali kepadanya. Jadi hadis ini dalam Sunan At-Tirmidzi, Tabrani dan Mu'jam Awsat dari jalan Ahmad bin Mani'ah. Ya. Sana Muhammad bin Hasan bin Abu Yazid dari Thawr, dari Khalid, dari Ma'na, dari Mu'ad bin Jabal. Ya. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini hasan gharib. Hasan tapi gharib. Jadi kalau Imam Tirmidzi mengatakan hasan gharib, ini ada indikasi lemah. Berbeda dengan perkataan Imam Tirmidzi hasan sahih. Karena kalau hasan sahih, ini bisa jadi jalur periwayatannya
lebih dari satu. Tapi kalau gharib itu artinya sedikit. Di gharib itu kalau bahasa kitanya asing. Kayak kita lagi tinggal di kampung orang lain, namanya gharib. Karena dia sendiri, ini kemungkinan besar ada kesalahan. Dan memang ternyata demikian. Di mana ada seorang perawi namanya Khalid bin Ma'dan, dia tidak pernah mendengar atau bertemu dengan Mu'adz bin Jabal. Dan ada perawi lainnya namanya Muhammad bin Hasan, dia adalah matruk, ya. Dan sering kita ulangi antara matruk dengan kadzdzab. Matruk artinya ditinggalkan, sedangkan kadzdzab artinya pembohong. Bedanya apa? Kalau kadzdzab dia memang bikin hadis atas nama Nabi. Seperti sudah kita contohkan. Ya. Tukang terong biar laku terongnya bikin hadis. Terong adalah penyembuh semua penyakit. Gitu kan? Kemudian dokter ya, yang bilang ke pasiennya karena bandel ya, makan apa aja, puasalah niscaya kalian akan sehat. Ya memang maknanya betul. Tapi masalahnya bukan maknanya. Masalahnya ketika kita menisbatkan satu perkataan kepada Nabi yang Nabi tidak pernah katakan. Ini letak dusta. Jadi banyak hadis-hadis palsu yang Nabi tidak pernah katakan, tapi artinya masuk akal. Ya contohnya tadi. Puasalah kalian sehat. Bagus nggak? Bagus. Itu sudah dibuktikan. Tapi apakah benar Nabi pernah bersabda seperti itu? Ternyata tidak pernah. Ya, nah, itu masalah. Jadi masalahnya penisbatan, bukan maknanya. Karena makna hadis-hadis palsu itu seringkali didapati bagus dan masuk logis. Tapi sayangnya Nabi tidak pernah mengatakannya. Ya. Sama seperti uqubul ilma walau bisin, carilah ilmu ke negeri Cina misalnya. Tidak pernah mengatakan. Bagus nggak artinya? Bagus. Uqubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tutuplah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Bagus nggak artinya? Bagus. Tapi Nabi tidak pernah mengucapkannya. Bagaimana saya tidak tahu? Saya tahu Nabi tidak mengucapkannya, tidak ada sandarannya. Karena dalam hadis itu harus ada gurunya dari siapa jelas. Ketika satu hadis dia datang, plek, tapi sandarannya nggak ada, siapa yang mengucapkan? Otomatis dia palsu atau tidak ada asalnya. Ini yang perlu kita paham. Jelas ya? Nah, ada yang semakna, tapi ini bukan hadis yang sahih. Itu perkataan Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama. Jelas ya, kalau tadi hadisnya terputus, bahkan ada rawi yang matruk. Ya. Oh iya, tadi saya membedakan antara kadzdzab, pembohong, dengan matruk. Matruk itu ditinggalkan. Jadi kalau orang yang ditinggalkan, artinya dia bohong, tapi bukan atas nama Nabi. Dia emang sering bohong. Ya, saya nggak punya uang nih, pinjemin duit. Padahal uangnya banyak ya di ATM. Ya, saya besok mau dilantik, ya, saya pinjam duit dulu lah. Besok saya ganti. Padahal uang yang dipinjam buat poya-poya, itu namanya bohong. Bukan atas nama Nabi, tapi bohong untuk dirinya. Harus dibedakan. Tapi bohong atas nama Nabi yaitu membuat satu perkataan dan kemudian dinisbatkan kepada Nabi. Makanya dia disebut dengan pembohong. Sedangkan yang mengucapkannya dalam untuk dirinya sendiri, bukan atas Nabi, disebut dengan matruk atau dia ditinggalkan. Ya.
Jadi dia satu level di bawah pembohong. Kenapa? Di bawah pendusta, di bawah pembuat hadis palsu. Ya, karena kata ulama, orang yang bohong untuk dirinya itu tidak aman. Dia bisa berbohong atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Nah, jadi yang sahih itu adalah, yang valid itu adalah perkataan Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama yang terkenal dengan kezuhudannya dan terkenal dengan prinsipnya memegang ya amalan Ahlus Sunnah. Ya, ketika salah satu muridnya Wasil bin Atha ia mufaraqah, meninggalkan majlis Hasan Al-Basri. Dan ketika dia meninggalkan majlisnya, dia disebut dengan Mu'tazili. Dia memisahkan diri dan kelompoknya disebut dengan Mu'tazili. Tentu perkataan yang atau pembahasan yang panjang masalah ini. Bohem, kita beralih kepada perkataan Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, kami berbicara, muhadditsu, di antara kami. Jadi bukan hadis. Muhadditsu artinya dia dengar dari gurunya, dia juga mendengar sesamanya, berbicara sesamanya, bahwa orang yang mencela saudaranya atas satu dosa yang ia telah tobat, maka Allah akan menguji orang yang dicela itu dengan dosa. Jelas ya? Jadi ini lebih jelas. Ada orang pelaku dosa, udah tobat, terus kita ejek. Dulu kan kamu tukang mukulin orang, ya. Dulu kan kamu tukang nenggak. Dulu mah kamu ya tukang zina, dasar ya, nggak jelas. Masa lampaumu nggak jelas, masa lalumu nggak jelas. Maka kata Hasan Al-Basri, Allah akan menguji dengan celaannya itu. Ya, entah dia Muhammad, entah dia ya masuk ke dalam perangkap dosa. Makanya kalau ada orang yang sudah tobat dari dosa, ya, jangan kita cela dengan dosa yang lama. Nggak boleh. Ya dulu dia maling, apakah sekarang dia maling berubah? Ya jangan kita cela. Ya kecuali dia masih maling, itu beda lagi. Kita bilang, awas, dia maling, itu untuk apa? Ya agar orang waspada. Tapi kalau dia sudah tobat, yang perjelas tadi hadis yang tadi ya, yang lemah tadi. Ya. Kalau sudah tobat, kita tidak boleh mencela dia dengan dosa yang pernah dia lakukan. Gitu ya. Apakah sahabat bebas semua dari dosa? Tidak kan? Bahkan sekelas Ali bin Abi Thalib, kita tahu kisahnya kan? Yang beliau menggantikan posisi Rasulullah SAW di mana? Di kasurnya ketika hijrah. Tahu nggak? Nah, sekelas Ali bin Abi Thalib pernah minum khamar. Riwayat-riwayat yang sahih. Sekelas Umar bin Khattab juga demikian. Yaitu sabab nuzul firman, la taqrabus salata wa antum sukara. Tak ta'lamu wa taqul. Suatu hari Ali bin Abi Thalib mengimami salat dalam keadaan mabuk. Belum turun ayat tentang haramnya khamr. Baca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budu. La-nya enggak ada. Katakan orang kafir, aku menyembah apa yang kalian sembah. Benar enggak artinya? Enggak benar. Maka Al-Quran menurunkan, wahai orang yang beriman, jangan engkau mendekati sholat dalam keadaan Intinya apa? Intinya bahkan sekelas sahabat pernah jatuh kepada kesalahan. Ya karena sahabat juga manusia. Tetapi mereka setelah itu ya meninggalkan kesalahan itu. Ya, ketika diharamkan, kata Umar bin Khattab, jalan-jalan di Madinah itu penuh dengan khamr. Jadi khamr itu dimusnahkan. Gitu ya. Nah kalau di kita dimusnahkannya musiman ya.
pemusnahan miras, tapi yang di kafe doang gitu. Tapi pabriknya nggak ditutup. Ya, sama aja. Benar ya? Yang di kafe hancur semua, ya yang di hotel. Tapi yang di pabriknya nggak ditutup, ya. Dia akan diproduksi terus. Kasih. Dan juga dosa mencela sesama muslim, siwabul muslim fi fusuq wa qitaluhu kufrun, ya. Mencela muslim itu adalah kefasikan, dosa besar, dan membunuhnya adalah perbuatan kufur. Nih sekarang kan lagi viral nih masalah pembunuhan. Ya, jadi membunuh orang mukmin dengan sengaja, dengan menganggap halal, itu kufur. Kalau dia menganggap halal, karena Al-Quran jelas, wa maka lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Seorang mukmin tidak mungkin membunuh saudaranya seiman kecuali dengan tidak sengaja. Mas ya? Nggak sengaja. Soalnya lagi di luar, lagi ngambil kelapa atau durian ya, tiba-tiba lewat, kena malah dia, itu namanya tidak sengaja. Itu beda hukumannya dengan orang yang sengaja. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam, ya dia dikekalkan di dalamnya dan Allah menyediakan baginya siksaan yang besar. Hadis yang ke-34. Ya, sama seperti ini. Ini bagus nih artinya. Keutamaan Abu Bakar bukan karena amalannya. Jadi karena apanya? Bunyinya gimana hadisnya? Ma fadala Abu Bakrin bi fadli shaumin wala salatin wala bi kathrati riwayatin wala fatwa wala kalamin wala bi syai'in walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Abu Bakar tidak menjadi mulia karena banyaknya sholat, puasa, banyaknya mengajarkan riwayat hadis, berfatwa, berbicara, tetapi karena ada sesuatu yang tetap di dalam hati. Bagus nggak? Jadi ini ingin mengatakan Abu Bakar itu bukan karena amalannya dia menjadi mulia, gitu kan? Tapi hadis ini ya tidak ada dasarnya secara marfu'. Ya, ini dari perkataan Abu Bakar bin Abdullah bin Muzani. Jadi bukan dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nah ini yang seperti ini harus dijelaskan. Apa gara-gara hati saja? Nah ini kan kadang orang salah pemahaman. Yang penting hatinya baik, gitu kan? Buat apa rajin sholat, rajin ngaji, ya ke takwa ya. Tapi sama orang nggak bagus, sering bohong. Kadang dibenturkan. Ya, buat apa? Mendingan sering bantu orang walaupun nggak sholat, gitu kan? Padahal tidak demikian. Nah ini dalam hadis sahih disebutkan mengapa Abu Bakar itu imannya lebih tinggi dari semua umat Nabi Muhammad SAW, bahkan seluruh umat manusia. Ya, kata Rasulullah SAW, kalau iman Abu Bakar ditimbang dengan iman umat ini, semua manusia, setelah Nabi maksudnya, maka iman Abu Bakar jauh lebih berat daripada iman seluruh umat manusia. Kita pengen tahu nih, kenapa? Ya, jadi dia sahih ya. Artinya itu seperti apa? Ini dijelaskan. Aisyah berkata, ketika Nabi Muhammad SAW sakit menjelang wafatnya, Bilal memberitahukan Nabi bahwa telah masuk waktu sholat. Ya, jadi ketika itu Rasul sakit dan posisi rumah Rasulullah SAW itu menempel dengan masjid. Pernah ke Madinah, ya kan? Nah, jadi inilah luar biasa ya. Jadi siapa? Bilal masuk, bilang ya Rasulullah udah masuk waktu sholat. Jelas? Ya ini indikasi Rasulullah SAW biasanya sudah standby di mana? Di masjid. Tapi kali ini tidak.
Ini udah azan nih, gimana ini? Gak ada imamnya. Sedangkan Rasulullah SAW selalu mengimam. Maka kata Rasulullah SAW, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Ya. Tidak ada orang yang diperintahkan di masjid kecuali Abu Bakar di masjid. Tapi dalam peperangan pernah sahabat lain, tapi di masjid kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kata Aisyah, yaitu istri Rasulullah SAW yang tak lain adalah anak daripada Abu Bakar. Abu Bakar itu, yaitu bapaknya, adalah orang yang apa? Orang yang sedihan. Kalau dia menggantikan posisimu dalam sholat dan membaca surah, baca Al-Quran, pasti dia akan menangis. Kata Nabi SAW, perintahkan dia menjadi imam. Perintahkan dia menjadi imam, karena Aisyah keberatan. Kalau bapaknya jadi imam, itu sering menangis. Maka Rasulullah SAW marah di situ. Kalian seperti orang-orang yang mendampingi Yusuf alaihi assalam, yang memiliki makar, ya, gitu ya, kepada Yusuf alaihi salam. Akhirnya Abu Bakar memimpin. Jadi di sini Abu Bakar, kenapa beliau menjadi orang yang mulia? Ya, karena beliau kalau sholat, kalau baca Quran itu sering nangis. Kita bisa nggak? Jadi tujuan membaca Quran itu agar kita bisa mentadabburi. Makanya dalam satu hadis, menangislah engkau. Kalau engkau tidak bisa menangis, maka buatlah dirimu menangis. Ini ayat Quran lewat, kita biasa aja. Padahal Al-Quran mengatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum. Orang yang beriman kalau dibacakan ayat Al-Quran, dia apa? Dia bertambah keimanan. Wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah artinya bergetar. Nah itu. Ya. Dan itulah mukjizat Al-Quran. Kalau kita dengar imam yang bacaannya sedih, ikut sedih nggak? Padahal kita artinya nggak paham ini. Itu mukjizat sedih. Ya. Jadi ini yang menyebabkan Abu Bakar menjadi orang nomor 1 setelah para nabi. Karena dia kalau baca Quran tadabburnya tinggi sehingga dia sering menangis. Radhiyallahu anhu, ya. Baik, tentang yang ke-35. Nah, ini juga bagus nih. Iman bukan dengan angan-angan dan penampilan. Bagus enggak? Bagus. Ya, jadi hadis ini bagus isinya tapi dhaif, lemah. Ya. Innal imana laisa bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan dengan angan-angan, bukan dengan menghiasi lahiriah. Walakinnahu ma waqara fil qulub wa ma waqara fil qulubi wa saddaqathu al a'mal. Tapi ia adalah sesuatu yang tetap dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Bagus enggak artinya? Bagus. Benar. Jadi iman itu bukan dengan angan-angan saya masuk surga. Ya, angan-angan saya menjadi orang bertakwa, tapi cuma dalam mimpi ya. Masya Allah, gimana semalam? Ya, sholat tahajud, alhamdulillah. Berapa lama? 3 jam. Beneran? Tapi dalam mimpi ya. Ya, saya dalam mimpi saya melihat saya lagi sholat ya. 3 jam baca surah Al-Baqarah. Dia juga bukan dengan apa? Dengan menghiasi lahiriah. Ya. Jadi hiasan lahiriah ini cuma simbol saja. Ketika saya pakai peci, ya bukan berarti paling bertakwa, belum tentu. Ya. Bukan hanya lahiriah. Tapi juga harus ada yang tetap di dalam hati dan dibuktikan dengan
perbuatan. Itu bagus nggak tuh? Bagus. Sekarang kita pakai peci, pakai sarung, tapi akhlak kita buruk. Sesuai tidak dengan ajar Rasul. Makanya orang sering menyalahkan, dia mah orang Islam, kerjaannya nipu, bukan? Ini jelek Islam, padahal bukan jelek Islamnya, tapi dianya yang tidak mengamalkan Islam. Ya, jadi ini dalam Ali bin Busran dari jalan Abdul Salam bin Saleh, haddatsana Yusuf bin Atiyah, haddatsana Qatadah Anil Hasan dari Anas. Jadi hadis Anas. Di sini juga diriwayatkan dari Sufyan dari seseorang yang tidak disebutkan namanya, mubham, dari Hasan Al-Basri. Ya. Kemudian Abdul Salam ini ia adalah orang yang tasyayyu', itu Abu Salt Al-Harawi, ya, jadi kesyiah-syiahan, dan meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar, hadis-hadis yang salah fatal. Sedangkan Yusuf bin Atiyah dia matruk, lagi-lagi matruk. Jadi kalau ada perawi matruk, otomatis hadisnya sangat lemah. Ya, jadi ini ya, kalaupun hadis ini lemah, tapi ada hadis lainnya, ya, yang mengatakan bahwa iman berkurang dan bertambah. Dan dalam Al-Quran banyak, wa yazidullahu alladzina ihtadaw, dan orang yang mendapatkan hidayah akan menambah hidayah. Jadi ada berkurang dan bertambah. Limithli hadza falyamalil 'amil. Jadi itu bagus, ya, tetapi sayangnya sangat lemah. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mengambil dalil-dalil lain yang lebih valid, yang semakna. Bahwa iman itu bukan hanya perhiasan lahiriah, bukan hanya angan-angan, tetapi juga harus diimplementasikan dengan perbuatan. Baik. Ketiga 6. Nah, ini juga viral nih ya. Bahkan mungkin kita pernah dengar nih hadis ini. Orang yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut padanya. Bagus ya? Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala sesuatu takut kepadanya. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan ia takut kepada segala sesuatu. Bagus nggak? Bagus. Jadi kalau kita takut sama Allah, maka semua makhluk akan takut. Berarti kalau nanti ketemu singa sama harimau, ya, patokannya kalau dia takut, berarti kita udah takut semua. Kalau dia nggak takut, berarti kita belum takut. Kan begitu? Kita juga pernah mendengar, oh ini orang disegani. Mungkin ngambil dari sini. Karena dia takwanya tinggi. Ini mungkin terjadi ya, tapi secara hadis lagi-lagi ini lemah. Tidak kuat. Ya. Sebaliknya kalau orang tidak takut kepada Allah, ya, maka dia akan takut kepada segala sesuatu yang betul juga. Kalau dia nggak takut sama Allah, ya, maka dia takut sama siapa? Sama makhluk. Takut sama atasan, takut sama, ya, atasannya, sehingga atasannya membunuh, gitu. Ini lagi viral ya. Sampai nangis-nangis gitu ya. Masya Allah. Jadi ini pesan kepada kita, ketika kita menjadi atasan, jangan semena-mena kepada bawah. Ya. Perlakukanlah bawahan dengan manusiawi dan baik. Oh, dia cuma kopral. Nah, Dora dia ntar nggak ketahuan ya. Ini ketahuan. Apa sih kopral ya? Nggak ada backingan, gitu kan? Ya. Jadi ini dihadapkan oleh Qadai dari Ishaq bin Wahab telah berbicara kepada Amir dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada perawi namanya Amir bin Mubarak, dia
majhul. Jadi kalau majhul itu artinya apa? Tidak memiliki biografi. Jadi dia nggak ketahuan nih gurunya siapa. Itu namanya majhul al-ain. Kalau majhulul hal, dia memiliki guru satu, murid satu. Itu tidak cukup memberikan dia status. Ya tentunya ini dulu ya. Kalau sekarang kan banyak dukun juga banyak muridnya ya. Majhul tidak? Enggak majhul ya. Majhul ternyata tidak dikenal ilmunya. Ya kalau mungkin ilmu perdukunan dikenal, muridnya banyak. Gurunya siapa? Enggak ada. Ya. Jadi itulah di zaman sekarang kita harus pintar-pintar memilih orang. Banyak orang-orang yang dilabeli orang pintar padahal dia tidak pernah belajar. Sedangkan orang yang sudah sarjana 3, S3, S4 kalau ada, kalah dengan orang yang nggak belajar. Ya, ini sungguh dari situ sudah nggak masuk akal. Ya, jadi yang ada dalam teksnya itu adalah orang yang istiqomah. Orang yang lurus dalam jalan Allah, ya dalam surah Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu yang memang landasannya kuat dari Al-Qur'an. Orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah dan istiqomah, maka mereka tidak akan apa? Tidak akan takut. Orang istiqomah nggak akan takut kepada salah. Kalau salah ya dia bilang salah. Ya. Kalau dia menyimpang dibilang menyimpang. Orang istiqomah. Termasuk ulamanya. Ya. Makanya dulu Imam Ghazali tahun 500 Hijri ya, sekarang 1444. Udah berapa tahun? 400 tahun. Bilang ada ulama-ulama itu yang jahat, ulama musuh. Ya, ulama musuh itu apa? Ya, ulama yang ngikutin dunia. Ada nggak? Ada. Saya nggak menyebutkan contoh ini ada zaman sekarang. Zaman Imam Ghazali aja ada, apalagi sekarang. Ya, karena takut dicopot dari jabatan, akhirnya dikeluarkan fatwa yang halal, yang tadinya haram. Ya. Ya, jadi intinya ini mungkin terjadi, ya. Mungkin terjadi. Ya, dan ada ayat penunjangnya, tapi hadis ini secara khusus dia lemah. Ya. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, istiqomah, maka kita akan diberikan kekuatan. Ya, kita tidak akan takut kepada manusia. Kemudian ketika 7, ini yang seperti saya sampaikan, Tutlubul ilma walau bisin, ya, tuntut ilmu walau ke negeri Cina. Tadi ya, sudah ya. Ini hadisnya sangat lemah. Bagus nggak? Bagus. Ya. Bahkan ada munkarul hadis. Munkarul hadis artinya apa? Munkar itu bukan kemungkaran dalam arti dosa ya. Munkarul hadis itu artinya apa? Sering melakukan kesalahan dalam riwayat hadis. Artinya tidak dikenal hadis itu. Di saat para perawi hadis meriwayatkan ini, dia meriwayatkan yang beda. Ya. Kalau dia posisinya sendiri, kekuatan hafalannya tidak bagus, munkar. Kalau dia hafalannya bagus tapi menyalahi yang lain, dia bisa. Kira-kira demikian. Jadi riwayatnya menyalahi para perawi hadis lainnya. Yang sahih adalah thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Terlepas dari hadis ini sangat lemah, ini menunjukkan bahwa ini kan udah lama nih hadis ini. Udah ada ya. Itu berarti sudah ada wawasan tentang Cina. Udah Cina udah disebut ribuan tahun yang lalu, yang menunjukkan bahwa Cina sudah maju ya.
Kemudian uqubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya, carilah ilmu dari sejak buayan sampai ke liang lahat. Nah, ini apalagi ini tidak ada sanad. Maka Abu Hurdah mengatakan perkataan ini bukan hadis, ya, tidak boleh dinisbatkan kepada Rasul. Jadi kalau tadi kan ada perawinya, tapi lemah atau terputus atau sering melakukan kesalahan atau sering menyalahi perawi lain yang lebih banyak. Tapi kalau uqubul ilma minal mahdi ilal lahdi nggak ada, perawinya nggak ada. Kok bisa? Dibikin aja begitu ya. Jadi ilmu hadis ini mengajarkan kita untuk tidak menyebar hoax, khususnya di zaman seperti ini. Jadi kita harus apa? Tabayyun. Baik, dari Allah SWT demikian yang bisa saya jelaskan. Mungkin Bapak ada pertanyaan, silahkan berkaitan dengan hadis-hadis ini atau yang lain. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Dan keseharian kita sebagai orang awam melakukan sholat hadis itu tidak bisa memutuskan bahwa ini adalah sahih. Kita memutuskan bagaimana ini yang bagus atau bagus. Tapi yang tadi saya orang hadis nggak tahu ini hadisnya. Nah, kalau hadis yang normal, kita memutuskan bagaimana hadisnya. Nah, kalau Ustaz Abu Hurairah ini sebagai orang hadis itu Baik. Baik, saya jawab. Jadi menyikapi kalau kita pemula, yang pertama yang kita lakukan, kita punya buku pegangan dalam hadis-hadis yang sahih dulu. Yang sahih dulu, misalnya terjemah Sahih Bukhari atau Nurul wal Marjan atau Arba'in Nawawi atau Riyadhus Shalihin yang memang presentasi hadis sahihnya bisa dikatakan 95%. Jadi kita punya buku-buku itu. Yang kedua yang kita lakukan ketika kita mendengar satu hadis, kita paling tidak tahu perawi atas dan perawi bawah. Perawi atas itu siapa? Sahabatnya siapa? Yang tadi kan saya jelaskan dari Abu Hurairah atau dari Anas. Perawi bawahnya siapa? Yaitu musannif, yaitu Tirmizi, Abu Dawud atau Bukhari. Itu ya, minimal kita tahu itu. Itu yang ketiga yang kita lakukan, tanyakan kepada ahlinya. Ahlinya yang dimaksud yang pernah belajar ilmu hadis. Karena tidak semua memang orang pernah belajar ilmu. Jadi itu langkah-langkah. Jadi nggak usah bingung. Kalau memang kita belum yakin hadis itu, kita tanyakan. Kalau kita nggak sempat, ya kita netral dulu, ya. Artinya kita jangan meyakini dulu bahwa hadis itu sahih. Tapi kalau misalnya Bukhari Muslim disebutkan dan riwayatnya dalam sahihnya, ya maka ini bisa diamalkan. Ya, karena hadis dalam sahihain Bukhari Muslim ini sudah pasti sahih. Gitu ya. Jadi gitu. Tapi kalau kita dengar nih misalnya ada buku-buku hadis yang kita jarang dengar, nah ini kita harus
bersikap tawakuf atau bukan netral, kita berhenti ya, jadi kita tidak meyakini, kita tawakuf, kita off dulu ya, tidak meyakini itu. Misalnya tadi saya sebutkan Musnad Syihab, Musnad Ad-Dailami, itu kata ulama hadis banyak hadis lemahnya ketimbang sahih. Jadi kalau dengar Musnad Syihab, Musnad Dailami, nah itu kebanyakan hadisnya lemah ketimbang. Tapi kalau Bukhari, Muslim, Abu Dawud ya, dan yang lain-lainnya 6 ini rata-rata sahih. Ya, walaupun ada juga beberapa yang terus baik. Yang pertama, kita punya buku pegangan dari yang kecil-kecil dulu, Arba'in, Nawawi, Riyadhus Shalihin, Bukhari, Muslim aja dulu terjemahan. Yang kedua, ya, kita setiap kali dengar, paling nggak kita tahu Bukhari, Muslim atau siapa. Jangan sampai kita nggak tahu, pokoknya begini aja. Yang ketiga, tanyakan kepada ahlinya atau yang pernah belajar ilmu hadis. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Bagus sekali. Jadi yang pertama, ulama mengatakan bagi orang yang pernah belajar ilmu hadis ya, tidak boleh menyampaikan hadis dhaif kecuali untuk menjelaskannya. Jadi misalnya tadi, qubul ilma walau di sini sangat lemah karena begini. Ada perawinya yang matruk atau yang terindikasi baik. Itu masalahnya. Masalahnya adalah menisbatkannya. Kalau kita tidak menisbatkan kepada Nabi, nggak masalah. Misalnya saya bilang sama anak-anak, tuntut ilmu ke negeri Cina, tanpa kita memulai dengan qala Rasulullah. Yang masalah itu kan ketika saya menisbatkan, Rasul bersabda, tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Itu yang nggak boleh. Apalagi tadi, Rasul bersabda, tuntutlah dari buayan sampai liang lahat. Kita nisbatkan artinya apa? Kita bilang ini Rasul yang bersabda. Itu masalah. Gitu ya. Dokter bilang, Bapak puasalah biar sehat. Gak masalah. Karena dia nggak menisbatkan ke Nabi. Tapi kalau dia bilang, Bapak harus puasa. Kenapa, Dok? Karena Rasul bersabda. Gitu kan. Puasalah engkau. Niscaya engkau sehat. Ini masalah. Jadi motivasi itu bagus. Tapi jangan sampai kita menisbatkan sesuatu yang tidak valid. Itu masalahnya. Jadi caranya gimana? Caranya kita sampaikan perkataan-perkataan bagus itu. Kita harus bilang ini dari Nabi Muhammad SAW. Saya kira nggak masalah. Karena motivasi itu kan nggak mesti kita sebut ini Rasul bersabda. Dulu demikian ya karena orang senang ya kalau dengar hadis ini Rasul bersabda. Gitu kan? Padahal hadis itu jadi orang senang kalau dengar agama senang ya udah dibikin aja hadis, gitu kan?
Sama seperti orang jualan terong, bikin aja hadis. Jadi caranya adalah motivasi, kata-kata motivasi itu baik, ya banyak sekali, tapi tidak perlu kita sandingkan Rasul bersabda. Ya karena kalau kita sandingkan Rasul bersabda ini berat, ya. Apakah ini valid, apakah ini kuat, apalagi kalau terindikasi nggak ada dasar, nggak ada perawinya, ini yang mah. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ya, ada orang yang belajar agama, tapi dia, ya itu berarti dia belum mengamalkan ilmu. Karena kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, gitu kan? Ya, sesungguhnya dalam surat apa? Dalam surat Fatir ya, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah orang yang alim, kan? Jadi Al-Quran mendefinisikan orang yang alim itu orang yang takut kepada, jelas definisi. Ya, menurut Quran orang yang alim itu yang mengamalkan. Tapi kalau nggak mengamalkan dia belum alim sebenarnya. Kenapa dia takut sama manusia? Ya itu tadi karena ada jabatan. Dia takut jabatannya hilang, dia takut tunjangannya hilang, ya. Dia takut apa lagi? Statusnya hilang, posisinya hilang. Bagaimana caranya agar kita tetap? Caranya itu tadi sesuai makna hadis walaupun lemah ya. Ya kita hanya takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada manusia, berarti kita belum istiqomah. Karena kata Al-Quran, "Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu." Jangan takut, jangan sedih. Itu orang yang apa? Orang istiqomah yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di setiap zaman masih ada ulama-ulama yang istiqomah. Biasanya ulama yang istiqomah itu ulama biasanya ya, nggak seluruhnya, yang memang zuhud, tidak mencari dunia. Kenapa saya bilang biasanya? Karena ada ulama yang kaya, ada ya, seperti di Mesir Syekh Mutawalli Syarawi terkenal ya, dengan ilmunya, hikmahnya, tafsirnya, tapi beliau kaya nggak masalah, ya, tapi itu jarang. Imam Malik juga kaya ya, di zamannya sangat difasilitasi oleh khalifah, tapi selebihnya enggak. Kebanyakan ulama adalah orang yang sederhana. Nabi gitu kan. Dari semua nabi yang disebutkan, siapa yang kaya? Lebih banyak yang kaya atau yang sederhana? Ternyata nggak punya, ya kan? Kalau Nabi Sulaiman aja. Sedangkan Nabi Daud alaihissalam justru terkenal dengan kerja keras. Ya'malu ala Daud syukra. Jadi Daud alaihissalam lebih terkenal kerja kerasnya ketimbang kekayaannya yang seperti yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik. Ya, baik. Cukup.